Mungkin kita tahu banyak tentang makhluk mitologi yang diyakini hadir di kehidupan manusia, meskipun bukti dari keberadaan para makhluk misterius tersebut belum ada buktinya. Kalian pernah dengar nggak sih cerita di mana ada seseorang yang belajar suatu ilmu, gara-gara ilmu itu mereka bisa berubah wujud dengan berbagai macam bentuk. Ada banyak sekali kisah mitologi yang berasal dari orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu hitam semacam ini. Seperti leak di Bali, parakang yang dipercaya di Makassar, hantu sala kalau di Lombok, di Jawa ada jenglot, dan di Indonesia Timur dikenal sebagai makhluk suanggi. Makhluk-makhluk itu mitosnya muncul dari orang-orang yang mempelajari ilmu yang biasanya ilmunya itu dianggap negatif atau ilmu hitam. Nah, bukan hanya di Indonesia aja yang punya makhluk kayak gitu. Di Amerika Serikat khususnya orang-orang Navajo, ternyata ada juga praktek ilmu hitam yang bisa mengubah diri menjadi makhluk jadi-jadian. Makhluk ini dikenal dengan Skinwalker. Dan kabarnya untuk mendapatkan kemampuan atau jadi Skinwalker, mereka harus melakukan beberapa ritual yang bisa dibilang mengerikan. Salah satunya itu mereka harus membunuh salah satu anggota keluarga mereka sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas makhluk menyeramkan dari Amerika Serikat, yaitu Skinwalker. Sebelum Amerika Serikat menjadi negara seperti sekarang ini, daerah di sana itu dulunya cuma hutan-hutan lebat dan beberapa gurun pasir. Dan pada zaman itu udah banyak suku-suku asli Amerika yang mendiami wilayah tersebut. Yang dimaksud suku asli di sini adalah orang-orang yang udah duluan ada sebelum Christopher Columbus datang ke daerah itu. Orang-orang asli Amerika ini terbagi atas beberapa suku. Dan suku-suku ini kadang-kadang berperang satu sama lain untuk memperebutkan wilayah kekuasaannya. Dan biasanya kalau udah berperang, segala hal itu bisa dilakukan supaya mereka menang, termasuk mempelajari ilmu-ilmu hitam. Orang-orang asli Amerika sangat kental dengan yang namanya hal-hal mistis. Dan biasanya tiap suku itu pasti punya semacam ritual tersendiri. Salah satunya orang-orang Navajo, di mana legenda Skinwalker ini berasal. Skinwalker adalah sebutan untuk orang yang bisa merubah dirinya menjadi hewan yang punya 4 kaki. Walaupun secara spesifik disebutkan itu hewan berkaki 4. Tapi perubahan Skinwalker gak harus hewan berkaki 4. Kadang bisa berubah menjadi burung atau hewan lain sesuai kebutuhan dari Skinwalker itu sendiri. Dan makhluk ini ternyata hanya salah satu jenis penyihir dalam kepercayaan orang-orang Navajo dan sering dianggap paling berbahaya dan kejam. Sebenarnya banyak jenis penyihir dalam kebudayaan Navajo dan mereka udah jadi bagian dalam kehidupan masyarakat mereka. Dan penyihir di sini bukan dalam artian yang negatif atau jahat. Sama halnya dengan dukun beranak kalau di Indonesia, dukun yang suka ngobatin orang sakit. Sama halnya kayak orang-orang Navajo, ada penyihir yang melakukan semacam ritual tertentu untuk tujuan yang baik, kayak menyembuhkan orang yang sakit dan melindungi anggota suku mereka. Ada juga kayak Skinwalker, yang menggunakan ilmu sihir asli Navajo untuk melukai orang lain. Dan biasanya Skinwalker ini dulunya adalah penyihir yang dihormati atau pembimbing spiritual. Terus mereka berubah dan menggunakan ilmu sihir yang udah mereka kuasai untuk tujuan yang jahat. Salah satunya menjadi Skinwalker. Kalau siang hari mereka menjadi warga Navajo biasa, tapi kalau malam hari mereka berubah menjadi Skinwalker. Untuk mendapatkan kekuatan Skinwalker, seseorang harus melakukan suatu ritual tertentu. Ritualnya kayak gimana? Itu tergantung sama ketua kelompoknya, dan Skinwalker ini punya perkumpulannya sendiri. Yang biasa masuk ke situ tentu aja yang udah menjadi Skinwalker. Beberapa sumber menyebutkan kalau ritualnya itu bermacam-macam, misalnya membunuh anggota keluarga, berhubungan badan dengan mayat manusia, sampai ada juga yang mengharuskan menjadi kanibal alias memakan daging manusia. Dan kalau misalnya mereka berhasil, barulah mereka bisa mendapatkan kemampuan berubah wujud menjadi hewan, dan inilah yang disebut dengan Skinwalker.
Untuk berwujud menjadi hewan-hewan tertentu, mereka harus memakai kulit binatang hewan itu. Misalkan mereka ingin berubah menjadi serigala, jadi mereka harus memakai kulit binatang serigala. Makanya orang-orang menyebut mereka skinwalker. Artinya kurang lebih orang-orang yang berjalan dengan kulit. Selain memakai kulit binatang, skinwalker ini juga kadang pakai atribut tengkorak binatang di kepala mereka. Tujuannya ini untuk menambah kekuatan karena skinwalker ini sering menggunakan atribut kulit binatang dan tengkorak, maka ada aturan dalam masyarakat Navajo bahwa mereka nggak boleh pakai pakaian dari kulit binatang, khususnya kulit hewan-hewan predator yang biasa dipakai sama skinwalker. Selain skinwalker ini bisa berubah menjadi berbagai macam bentuk binatang, mereka juga punya kemampuan khusus. Misalnya, mereka bisa mengambil alih tubuh kalian atau merasuki tubuh kalian kalau kalian gak sengaja kontak mata sama mereka. Kalau udah dirasukin skinwalker ini, maka bisa ngelakuin apa saja ke tubuh korbannya. Selain itu, mereka juga punya kemampuan membaca pikiran kalian, mengontrol pikiran kalian, menyebabkan penyakit, dan tentu aja kematian. Gak cuma manusia, skinwalker ini juga mampu mengontrol hewan-hewan kayak serigala dan burung hantu. Kalau dalam kepercayaan orang-orang Navajo, skinwalker ini dikatakan bisa muncul di malam hari, terus naik ke atap rumah kemudian menjatuhkan semacam serbuk-serbuk yang terbuat dari tulang bayi manusia yang udah meninggal. Dan kalau misalnya serbuk-serbuk itu terhirup sama orang-orang yang ada di dalam rumah, maka biasanya orang-orang itu akan sakit-sakitan bahkan sampai meninggal. Jika orang-orang tersebut meninggal, maka otomatis umur skinwalker ini bertambah, karena skinwalker ini dipercaya hidup dari sisa umur korban-korban mereka. Makanya skinwalker ini harus terus membunuh, kalau enggak mereka sendiri yang akan mati. Oleh karena itu, skinwalker ini dikenal punya umur yang panjang. Itulah salah satu keuntungan kalau menjadi skinwalker. Kelompok skinwalker biasanya berkumpul di gua-gua yang gelap. Dalam gua ini mereka melakukan upacara sekaligus untuk menyambut anggota-anggota baru. Dalam upacara itu mereka juga melakukan pesta, ritual yang semuanya berhubungan sama ilmu-ilmu hitam. Di situ juga mereka bisa bertukar informasi kalau misalnya ada musuh yang mau diserang. Pasti kalian bingung nih, kalau dalam kisahnya skinwalker ini bisa berubah menjadi hewan, terus cara ngebedain itu skinwalker atau hewan biasa itu gimana tuh? Jadi menurut orang-orang yang pernah berhadapan langsung dengan skinwalker, ada beberapa ciri yang bisa kalian perhatiin. Skinwalker suka sekali membuat orang-orang penasaran dan keluar dari rumah dengan cara ketok-ketok pintu atau bahkan membuat keributan di atas genteng dan atap rumah kalian. Jadi kalau misalnya kalian dengar suara-suara aneh tapi nggak ada orang, mungkin aja itu adalah skinwalker. Lalu ada juga ciri-ciri yang lainnya nih, buat ngebedain skinwalker atau bukan. Kalian bisa melihat matanya. Mata mereka tuh mirip mata manusia meskipun udah berubah menjadi hewan. Dan kalau matanya itu diarahin center, maka mata skinwalker akan berubah menjadi warna merah yang menyala. Tapi jangan sampai menatap mata mereka dengan waktu yang cukup lama, karena bisa saja kalian malah dirasukin sama skinwalker ini. Selain skinwalker ini punya kemampuan lari di atas rata-rata manusia, mereka juga mampu melompat tinggi di antara tebing-tebing. Tapi walau susah untuk menghindar dari skinwalker, bukan berarti kita nggak punya kesempatan untuk ngelawan mereka. Menurut beberapa sumber, skinwalker ini bisa dilawan dengan dua cara. Yang pertama, dengan bantuan dukun yang sangat kuat. Nantinya dukun ini bakalan melafalkan mantra-mantra dan ritual yang bisa membuat skinwalker berubah wujudnya menjadi wujud aslinya. Dan cara yang kedua adalah menembak skinwalker dengan peluru khusus yang udah dicelupin oleh abu putih, dan cara menembaknya itu nggak boleh sembarangan. Peluru tembakan harus mengenai leher atau kepalanya skinwalker. Berbicara soal ngebunuh skinwalker, ternyata ada fakta yang menarik nih. Jadi dulu, waktu di tahun 1878, orang-orang Navajo pernah ngelakuin pembunuhan besar-besaran kepada 40 dari suku mereka karena dianggap sebagai penyihir atau skinwalker. Hal itu terjadi gara-gara dulu orang Navajo pernah diusir dari tanah mereka sendiri oleh tentara Amerika.
yang lokasinya itu di sekitaran New Mexico, yang sekarang di tempat baru orang-orang Navajo ngalamin kelaparan hebat. Dan cuaca yang gak menentu, akhirnya pemerintah membiarkan orang-orang Navajo untuk balik ke tanah mereka. Tapi setelah kembali, ternyata kondisi kelaparan yang orang-orang Navajo tadi alamin tidak terlalu membaik, dan akhirnya mereka menyalahkan para penyihir jahat atau skinwalker atas bencana ini. Dan disitulah kemudian pemimpin suku Navajo menyarankan untuk mencari dan membunuh para penyihir jahat dan skinwalker. Lalu 40 orang yang kemudian dibunuh atas peristiwa itu, entah apakah 40 orang itu beneran penyihir atau cuma korban fitnah, intinya mereka semua dieksekusi dengan cara yang brutal. Meskipun skinwalker eksis dalam kepercayaan suku Navajo dan beberapa suku lain, tapi penampakan soal skinwalker ini bukan hanya dialamin sama orang-orang suku tadi. Orang-orang luar yang gak ada hubungannya sama sekali sama suku itu kadang ngelaporin adanya makhluk yang ciri-cirinya mirip sama skinwalker. Lalu ada juga wilayah yang dianggap sebagai sarangnya skinwalker. Namanya itu Yuvoran. Daerah itu adalah sebuah peternakan di mana ada banyak penampakan alien, skinwalker, mutilasi hewan ternak, crop cycle, dan lain-lain. Lokasinya itu dekat wilayah konservasi suku Indian. Orang Indian ini menduga kalau orang-orang Navajo udah mengutuk tanah mereka dengan mengirimkan banyak sekali skinwalker ke daerah itu. Nah, itulah pembahasan tentang skinwalker. Kalau kalian perhatiin sebenarnya, kisah tentang skinwalker ini agak-agak mirip dengan makhluk mitos di Indonesia. Orang yang mempelajari ilmu hitam dan bisa berubah bentuk juga ada dalam kepercayaan di Indonesia. Dan skinwalker ini awalnya eksis dalam kepercayaan orang-orang Navajo, kemudian berkembang menjadi urban legend yang terkenal di dunia. Kalau misalnya pembahasannya ada yang kurang, boleh diskusi di kolom komentar ya. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you on next video.